Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Jamaluddin dari Universitas Pamulang. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas rekayasa para lunak. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pertemuan 10, yaitu studi kasus. Oke, langsung aja kita ke materinya. Pengertian dari rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengembangan, perancangan, pemeliharaan, dan pengujian serta manajemen kualitas perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang berkualitas, dapat diandalkan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. RPL melibatkan sejumlah langkah dan proses terstruktur untuk mencapai tujuan tersebut. Penilaian dasar dalam pembuatan perangkat lunak. A. Yaitu perangkat lunak selalu diperbarui secara berkala. B. Perangkat lunak dapat mengikuti perkembangan teknologi. C. Mengikuti apa yang diinginkan oleh user. D. Dalam penggunaan energi dan penggunaannya harus efektif dan efisien. E. Memperoleh kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna. Model pengembangan perangkat lunak adalah pendekatan atau kerangka kerja yang menyediakan panduan dan aturan untuk mengelola proses pengembangan perangkat lunak dari awal hingga penyelesaian. Setiap model memiliki karakteristiknya sendiri dengan kelebihan dan kekurangan yang sesuai untuk situasi tertentu. Yang pertama itu metode waterfall adalah metode kerja yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Disebut waterfall karena prosesnya mengalir satu arah ke bawah seperti air terjun. Metode waterfall ini harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahap yang ada. Berikut adalah tahap-tahapan dalam metode waterfall. Yang pertama itu ada requirement, kedua ada design, ketiga implementation, keempat verification, dan kelima itu maintenance. Kelebihan dari metode waterfall yaitu memiliki proses yang terurut sehingga pengerjaannya dapat terjadwal dengan baik dan mudah, cocok untuk sistem dengan kompleksitas yang rendah atau predictable. Setiap proses yang dilakukan tidak dapat saling tumpah tindih. Kekurangannya dari metode waterfall yaitu waktu pengerjaan yang relatif lebih lama karena harus menunggu tahap sebelumnya selesai. Biaya yang dibutuhkan lebih mahal karena pengembangan yang dibutuhkan lebih lama. Metode waterfall ini kurang cocok untuk pengembang proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Yang kedua itu metode prototype adalah metode yang memungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak dirilis. Tahap-tahapan dalam metode prototype yaitu mendengarkan pelanggan, membangun dan memperbaiki prototype, dan terakhir itu pelanggan menguji coba prototype. Kelebihan dari metode prototype itu mempersingkat waktu pengembangan perangkat lunak. Penerapan fitur menjadi lebih mudah karena pengembangan mengetahui apa yang diharapkan. Kekurangannya dari metode prototype, proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat, kurangnya fleksibel jika terjadinya perubahan. Yang ketiga itu metode spiral adalah suatu pendekatan interaktif dan inkremental untuk pengembangan perangkat lunak. Model ini diciptakan oleh Barry Bohm dan menyusun pengembangan perangkat lunak menjadi serangkaian iterasi siklus yang disebut spiral. Setiap siklus melibatkan aktivitas perencanaan, riset, dan analisis rekayasa serta evaluasi. Tahap-tahapannya antara lain yaitu lesson, planning, risk analysis, engineering, contraction and release, serta sistem evaluation. Kelebihan dari metode spiral yaitu perangkat lunak yang sedang dibangun dapat dirubah dan diselesaikan secara sistematis. Biaya yang digunakan dapat ditentukan sebab proses pada pembuatan jelas dan terencana dengan baik. Manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Kekurangan dari metode spiral ini adalah pada proyek kecil tidak cocok diimplementasikan, waktu yang cukup lama pada prosesnya karena prosesnya yang kompleks harus dibutuhkan pengalaman.
Resiko dalam planning cukup besar apabila terjadinya perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Sekian video presentasi kali ini. Apabila ada salah kata maupun materi yang saya sampaikan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.